nausea and emesis atau MANE, instrumen terstandar yang digunakan untuk menilai tingkat mual dan muntah secara komprehensif. Skala MANE ini membantu perawat untuk mengukur intensitas mual, frekuensi muntah, dan dampaknya bagi aktivitas klien. Dengan pengajian yang tepat, intervensi dapat diberikan lebih cepat, tepat, dan efektif. Mari kita lihat bagaimana MANE digunakan dalam praktik keperawatan untuk meningkatkan kenyamanan pasien paliatif yang menjalani kemoterapi. Pada tahap prainteraksi, perawat meninjau rekam medis pasien, melihat riwayat kemoterapi, serta memastikan pasien sadar, kooperatif, dan memenuhi kriteria. Perawat juga menyiapkan instrumen MANE dengan 16 item sesuai adaptasi budaya dan instrumen tambahan yaitu NRS dan NRE. Pada tahap orientasi, perawat memperkenalkan diri, memverifikasi identitas pasien, menjelaskan tindakan yang akan dilakukan, tujuan tindakan, melakukan kontrak waktu, dan meminta persetujuan atau informed consent dari pasien. Selain itu, pada tahap ini perawat perlu membangun hubungan terapeutik dengan pasien. Pada siang hari ini saya akan melakukan pengkajian terkait mual dan muntah yang Ibu rasakan sebelum dan setelah kemoterapi. Pengkajian tersebut akan dilakukan dengan instrumen MANE atau Moro Assessment of Nausea dan Emesis, yang tujuannya itu untuk menilai gejala mual dan muntah yang Ibu rasakan sebelum dan setelah kemoterapi. Dan juga pengkajian ini nantinya akan membantu saya untuk mempersiapkan penata laksanaan apa yang cocok untuk mual dan muntah yang Ibu rasakan. Untuk pengkajiannya sendiri akan terdiri dari 16 item pertanyaan dan akan dilaksanakan selama 5 hingga 7 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya saya izin duduk terlebih dahulu ya. Baik, saya mulai Bu. Memasuki tahapan kerja, perawat mulai melakukan pengkajian secara sistematis menggunakan instrumen MANE yang terdiri dari 16 item penilaian mengenai gejala mual dan muntah. Pada tahapan ini, perawat akan menggali kondisi pasien sebelum dan sesudah kemoterapi, menilai penggunaan obat antiemetik, serta memberikan skala tambahan berupa NRS untuk mual dan muntah. Pengkajian pertama adalah penilaian kondisi pre-chemotherapy atau anticipatory nausea untuk mengidentifikasi mual yang bersifat psikologis ataupun muncul sebagai respon terhadap pengalaman kemoterapi sebelumnya. Pengkajian dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dari item 9 hingga 14. Item-item tersebut yaitu menanyakan gejala mual sebelum kemoterapi, menilai intensitas mual, menilai durasi atau jangka waktu mual sebelum kemoterapi, menanyakan apakah terjadi muntah sebelum kemoterapi, menilai intensitas muntah, dan menilai durasi muntah sebelum kemoterapi. Apabila pasien mengatakan terjadi muntah sebelum kemoterapi, maka perlu ditanyakan intensitas dan durasi muntah sebelum kemoterapi. Selanjutnya, perawat masuk pada pengkajian post-kemoterapi, baik fase akut dalam 24 jam maupun fase tertunda setelah 24 jam. Pada bagian ini, perawat mengajukan pertanyaan dan menilai item 1 hingga 8. Item-item tersebut yaitu menanyakan apakah pasien mengalami mual setelah kemoterapi, menilai frekuensi mual, menilai intensitas mual terburuk, mengidentifikasi waktu atau fase mual setelah kemoterapi, menanyakan apakah terjadi muntah setelah kemoterapi, menilai frekuensi muntah, menilai intensitas muntah terburuk, dan mengidentifikasi waktu terjadinya muntah. Kira-kira 24 jam. Baik, apakah Ibu juga merasakan muntah setelah dilaksanakan kemoterapi? Yes. Kalau boleh tahu, muntahnya itu berapa kali nih? Kira-kira 2 kali, Mas. Baik, dari skala 0 hingga 10, berapa muntah skala terburuk yang Ibu rasakan setelah menjalani kemoterapi? Skala 7. Kapan biasanya rasa muntah yang Ibu rasakan itu muncul? Apakah sama seperti mual tadi, yaitu 24 jam pertama atau setelahnya?
Kira-kira setelahnya 13 sampai 24 jam. Pada tahapan berikutnya, perawat menilai penggunaan obat antiemetik untuk membantu menentukan apakah regimen antiemetik yang diberikan sudah memadai ataupun memerlukan penyesuaian. Selain itu, data ini juga digunakan untuk melihat hubungan antara penggunaan obat dengan munculnya gejala mual dan muntah. Pada tahap ini, perawat mengajukan pertanyaan item 15 dan item 16, yaitu, apakah pasien menggunakan obat antiemetik? Nilai efektivitas obat menurut pasien. Penilaian tambahan menggunakan NRSN untuk mual dan NRSE untuk muntah dilakukan dengan skala 0 hingga 10, di mana 0 berarti tidak ada gejala dan 10 sangat berat. Skala ini membantu memberikan gambaran secara objektif mengenai tingkat keparahan gejala serta memudahkan pemantauan perubahan pada evaluasi berikutnya. Setelah seluruh komponen pengkajian selesai, perawat mencatat data secara lengkap dan objektif. Hasil pengkajian tahap kerja ini menjadi dasar untuk menentukan pola mual, apakah anticipatory, akut atau tertunda, dan membantu menyusun intervensi yang paling tepat untuk manajemen mual pada pasien paliatif. Makan dengan porsi kecil dan menghindari makanan berbau tajam dulu ya Bu, agar mual dan muntahnya itu tidak semakin sering. Tahap terminasi merupakan tahap akhir dari pelaksanaan pengkajian MANE kepada pasien paliatif yang menjalani kemoterapi. Pada tahap ini, perawat dapat menyimpulkan hasil sementara pengkajian, memberikan umpan balik dan pendidikan kesehatan singkat, misalnya strategi mengurangi mual, menjelaskan rencana tidak lanjut, memberikan kesempatan pasien untuk bertanya, serta mengakhiri pertemuan secara sopan dan terapeutik. Dengan demikian, proses pengkajian MANE telah selesai dilakukan. Data yang diperoleh akan menjadi dasar penentuan bagi intervensi yang tepat, termasuk kemungkinan pemberian antiemetik tambahan ataupun intervensi non-hormonal plus lainnya seperti aromaterapi lainnya. Semoga informasi ini membantu tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan yang aman dan nyaman bagi pasien kemoterapi. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat.